Al-Ali. Ini diartikan sebagai Al-Ali itu yang maha tinggi, Ali. Di beberapa literasi saya temukan ada beberapa kata, ada yang Al-Ala yang berarti tinggi atau yang berarti Al-Ulu. Jadi Al-Ali itu terbentuk dari kata Al-Ulu. Al-Ulu itu juga berarti tinggi, dan Al-Ulu ini terbentuk dari kata Al-Ulu. Al-Ulu. Kalau Al-Ulu itu merujuk pada sifat Allah, dan kalau Al-Ulu, Ulu itu menunjukkan tempat yang tinggi atau di atas. Jadi memang kata-kata ini itu bisa menunjukkan dia itu siapa dan ada apa di baliknya. Kalau Al-Ulu itu untuk makhluk kita semua ini, dan Al-Ulu itu adalah pada Allah. Jadi memang beda penempatan, beda posisi. Nah, jadi kalau untuk diartikan secara umum, Al-Ali itu Allah maha tinggi zatnya, sifatnya, namanya, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamainya. Karena kita tahu Allah itu adalah zat yang tidak ada yang pernah bisa menyamainya. Meskipun laut itu menjadi tinta, dan meskipun pohon-pohon itu jadi penanya, itu tidak akan pernah mampu bisa menandingi apa yang Allah sudah ada. Jadi memang kita sadari dan kita wajib yakini bahwa Allah itu maha tinggi dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, nah ini kalau kita melihat dari penjelasan Al-Ali ini kita dapat memahami bahwa tidak ada satupun makhluk yang lebih tinggi derajatnya. Dan untuk itu kita wajib menjadikan Allah sebagai tempat mengabdi. Mengabdi itu ibadah. Dan kita ingat di dalam satu ayat disebutkan namanya kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk mengabdi, beribadah. Dan ternyata kewajiban beribadah itu tidak hanya untuk manusia. Karena di situ disebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa liya'budun, bahwa aku Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah. Berarti memang kita itu bukan hanya kita yang beribadah, dan bukan hanya kita yang menjadikan Allah itu kita wajib beribadah, tapi ternyata ada makhluk lain yang bernama jin dan juga wajib atau yang juga dia ada kewajiban untuk beribadah. Dan ini ternyata kita ingat bahwasanya Nabi Muhammad itu juga punya sahabat dari kalangan jin. Dan juga kita ingat ternyata di dalam zaman dulu Nabi Sulaiman, masih ingat Sulaiman itu punya pasukan yang namanya jin. Dan jin ini ada yang memang ada yang kafir, ada yang muslim. Dan kebetulan jin-jin yang ada di kalangan Nabi itu jin yang muslim. Dan jin yang menyertai Nabi Sulaiman, kita ingat dulu ada cerita tentang Ratu Bilqis, bahwasanya Ifrit itu adalah jin yang menjadi pasukannya Nabi Sulaiman, dan dia tuh bisa dibilang top-topnya jin, top-topnya panglimanya jin di masanya Nabi Sulaiman. Dan saat itu kalau nggak salah ceritanya itu adalah ketika satu saat burung hudhud itu yang harusnya rapat di satu lokasi di tempatnya kajian nasional, ternyata dia tidak datang pada saat itu. Ternyata dia itu sedang meneliti atau sedang melihat ada satu kerajaan yang di sana menyembah api, Al-Majus, dan itu adalah termasuk kaumnya Ratu Bilqis. Ternyata saat itu kemudian setelah dijelaskan Nabi Sulaiman ada satu kaum yang menyembah api, yaitu Ratu Bilqis sana. Oke, ya sudah. Akhirnya setelah itu Nabi Sulaiman mengumpulkan semua punggawa, semua pasukannya, kemudian memberikan suatu sayembara. Hai hambaku, hai rakyatku, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Bilqis ke sini? Nah, satu hal muncullah jin Ifrit tadi. Ya Nabi Sulaiman, bagindaku, aku sanggup mendatangkan atau memindahkan kerajaan Bilqis ke sini sebelum engkau jengkat dari kursimu. Sebelum dia berdiri sudah ada.
Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ternyata ada yang lain dari kalangan manusia, itu ahli ilmu, dan dia, ya Nabi Sulaiman, saya insya Allah bisa mendatangkan kerajaan itu sesaat sebelum kau menetikkan mata. Itu sudah ada. Jadi akhirnya dia bisa mendatangkan apa itu kerajaannya, dan kemudian ketemu di sana jadi oleh Ratu Bilqis, dan kemudian bisa Islam dan kemudian menjadi istrinya dari Nabi Sulaiman. Artinya apa? Di sini ada satu kejadian bahwasanya memang tidak hanya kita yang diwajibkan beribadah, ternyata dari kalangan jin juga ada, dan kita menyadari bahwasanya jin itu tempatnya mungkin ada di sini tapi nggak kelihatan, dan kita memang harusnya saling bertoleransi, kita sebisa mungkin tidak saling mengganggu, dan semoga juga tidak ada saling saling beto, karena emang itu kan tempatnya beto-beto juga, orang pengen kenalan dan sebagainya lah, orang yang kalangan dan jin sebagainya. Dan itu yang kita bismillah, moga-moga kita dikuatkan kita sampai tidak sampai saling mengganggu dan menggoda antara kita dan jin-jin yang ada di sekitar kita. Next. Nah, untuk itu mungkin yang kita bisa teladani dari al-ali ini. Nah, hamba yang meneladani sifat ini akan selalu berusaha menjaga ketinggian kepribadian dan akhlaknya agar tidak jatuh pada kesenangan duniawi. Jadi dengan harapannya kita meneladaninya al-ali ini, kita tidak sampai jatuh pada hanya bersenang-senang. Karena kalau kita hanya bersenang-senang, artinya kita belum bisa meneladani sifat al-ali ini, Allah ini. Dan untuk bisa mencapai itu nggak mudah memang, karena banyak godaan dan rintangan. Dan selama kita mendapatkan nur yang kita inginkan dari Allah ini, al-ali ini, semoga itu bisa mempermudah kita untuk bisa mendapatkan derajat itu. Jadi kita di sini harapannya setelah kita berdiskusi mengenai apa al-ali ini, kita mendapatkan nur al-ali, cahaya al-ali itu, supaya apa? Kita bisa mendapatkan posisi tinggi yang dimana itu kita bisa menghadapi semua hal-hal yang ada di depan kita, yang itu termasuk dalam kesenangan duniawi, kita bisa kita bisa kontrol. Harapannya itu, karena dengan begitu insya Allah kita bisa menjadi insan kamil yang kita inginkan, dan itu kita bisa tetap sampai nanti kita dipanggil tetap dalam keadaan yang baik. Semoga itu yang kita inginkan. Semoga yang kita pelajari itu bisa mendapatkan keberkahan, dan semoga apa yang kita inginkan dari sekarang sampai nanti kita dipanggilnya Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.